Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purnamasari. Saya dari PGMI 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang berjudul mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal, yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Rizka Testi Mustania. Mari simak ya video ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang zat tunggal. Dan zat tunggal itu diklasifikasikan menjadi dua, unsur dan senyawa. Baik, marilah kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, zat tunggal. Di sini ada yang sudah tahu enggak sih apa pengertian zat tunggal itu? Kalau tidak tahu, marilah saya jelaskan berikut ini. Pengertian zat tunggal. Zat tunggal atau bisa juga disebut dengan zat murni adalah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap. Baik, apakah kalian sudah tahu? Kalau tidak tahu, saya ulangi kembali. Zat tunggal. Zat tunggal atau bisa juga disebut dengan zat murni adalah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah diubah dan memiliki komposisi yang tetap. Zat tunggal itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, unsur, dan yang kedua, senyawa. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita jelaskan tentang unsur dulu. Ayo, apa itu unsur? Ada yang sudah tahu tidak? Baik, jika tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskannya dulu. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Baik, sampai sini ada yang sudah paham tidak? Jika tidak, saya ulangi kembali ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur ada sudah tahu tidak? Bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Apa itu pengertian atom? Ada yang tahu? Baik. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, kecuali pada inti atom yang bermuatan negatif. Nah, di sini ada beberapa contoh dari unsur. Ayo, apa aja? Yang pertama, emas. Emas ciri-cirinya itu berwarna kuning. Yang kedua, perak berwarna putih. Ketiga, tembaga. Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Emas. Emas ini ada dua. Yang pertama kan ada emas putih sama emas kuning. Tapi di sini Ibu mengambil contoh yang emas kuning. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang yang senyawa. Senyawa. Di sini ada yang sudah tahu tidak pengertian senyawa itu? Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, di mana sifatnya berbeda dengan yang semula. Ulangi lagi ya. Senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, di mana sifatnya berbeda dengan yang semula. Bagian terkecil dari suatu senyawa adalah apa? Ini sudah tahu. Bagian terkecil dari suatu senyawa yaitu molekul. Molekul artinya ada yang tahu tidak? Nah, baik.
Molekul adalah dapat diartikan sebagai sekumpulan atau sekelompok orang yang saling berkaitan satu sama lainnya dengan sangat kuat atau kovalen, bermuatan netral dan dalam susunan tertentu serta cukup stabil. Ulangi lagi ya untuk memperjelaskannya. Molekul dapat diartikan sebagai sekumpulan atau sekelompok orang yang saling berkaitan satu sama lainnya dengan sangat kuat atau kovalen, bermuatan netral dalam satuan tertentu serta cukup stabil. Sini beberapa contoh dari senyawa. Yang pertama, apa? Gula. Gula ini dapat digunakan untuk masak, untuk membuat minuman, air kopi, air teh, susu, dan lain-lainnya. Tentu cukup banyak sekali ya manfaat gula itu apa aja. Juga yang kedua, garam. Garam ini sebagai bumbu dapur. Sangat banyak sekali manfaatnya. Untuk masak, untuk membuat kue, untuk dan lain-lainnya. Yang ketiga, air. Air ini tentunya banyak loh manfaatnya. Selain digunakan untuk mandi, air juga digunakan untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mencuci ini itu dan lain-lainnya. Tentunya bukan hanya manusia saja yang dapat menggunakan air, hewan dan tumbuhan juga sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, kalau hewan tidak ada air, dia akan mati. Begitupun tumbuhan, jika dia tidak disiram maka akan layu mati. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang keterkaitan antara zat tunggal atau ilmu kimia dengan Islam atau Al-Quran. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang integrasi dengan Islam. Integrasi dengan Islam itu terbagi menjadi 5 ayat. Yang pertama, Quran Surah Al-Hijr ayat 6. Yang kedua, Quran Surah Al-Fatir ayat 11. Ketiga, Quran Surah Al-Fusilat ayat 11. Keempat, Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dan kelima, Quran Surah Yasin ayat 40. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu. Di sini ada yang sudah hafal tidak? Quran Surah Al-Hijr 26 bunyinya apa? Jika tidak hafal, oke. Jelaskan. Quran Surah Al-Hijr ayat 26 yang berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hamma'im masnun." Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kedua, Quran Surah Fatir ayat 11 yang berbunyi, "Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsha wa la tad'u illa bi ilmin wa ma yu'amaru min mu'amarati wa la yunqashu min umrihi illa fi kitab inna zalika 'alallahi yashir." Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan pengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Baik, penjelasan dari ayat tersebut adalah dari Quran Surah Al-Hijr 26 dan Quran Surah Al-Fatir ayat 11, yaitu kedua ayat tersebut membuktikan bahwa dalam proses pembuatan manusia sendiri tercipta dari tanah liat, kemungkinan melalui proses kimia interaktif antara berbagai unsur dalam tanah yang menurut hukum Allah Subhanahu wa taala melalui proses perubahan dan kombinasi tertentu. Baik, Ibu perjelas lagi ya. Penjelasan dari kedua ayat tersebut, Quran Surah Al-Hijr dan Quran Surah Al-Fatir, yaitu membuktikan bahwa dalam proses pembuatan manusia sendiri tercipta dari tanah liat, kemungkinan melalui proses kimia interaktif antara berbagai unsur dalam tanah yang menurut hukum Allah Subhanahu wa taala melalui proses perubahan dan kombinasi tertentu.
Baik, jika kedua ayat tersebut sudah paham penjelasannya, Ibu lanjut ya ke ayat-ayat ketiga dan keempat. Yang pertama, ayat ayat ketiga dulu. Quran surah Al-Fusilat ayat 11 yang berbunyi ثم استوى إلى سماعي وهي دخان فقال لها للأرض طوءا أو كرها قالت أتينا طائعين, yang artinya kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Selanjutnya, Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, awalam yaral ladzina kafaru anna syamawati wal arda kanata ratkan fabataqnahumma wa ja'alna minal mai kulla syai'in hayya fala ya'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi penjelasan dari yang pertama, Ibu menjelaskan penjelasan dari surah Al-Fusilat itu apa? Ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan langit yang berawal dari asap-asap dan air menjadi sumber kehidupan di bumi. Asap yang dimaksud dalam surah Al-Fusilat bukan asap yang berasal dari api ya, tetapi asap yang bersumber dari air. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa asap yang bersumber dari api, tapi asap yang bersumber dari air adalah asap yang mempunyai komposisi oksigen O2 dan hidrogen H2O. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang maksud dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 itu apa? Quran Surah Al-Anbiya menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan manusia, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan. Dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang hidup. Dari airlah makhluk hidup akan muncul dan bisa bertahan hidup. Jika tidak ada air, maka makhluk hidup akan mati. Sangat penting bagi kehidupan. Sangat penting. Oleh karena itu, air itu sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Ya, penjelasan Quran surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa laylu shabiqun nahar wa kullun fil falaki yasbahun, yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi, penjelasan dari Quran surah Yasin ayat 40 yaitu menjelaskan bahwa segalanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sama seperti sebuah atom dan pergerakannya yang sama dengan pergerakan galaksi kita. Seperti yang kita ketahui, elektron terus berputar mengelilingi inti atom karena muatan listriknya. Semua elektron mempunyai muatan negatif dan semua neutron mempunyai muatan positif. Di sini kalian sudah paham maksud dari Quran surah yang terintegrasi dalam Islam atau Al-Quran? Jika tidak paham, Ibu ulangi ya, ulangi penjelasannya. Baik, Ibu ulangi penjelasan Quran surah Yasin. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa segalanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sama seperti sebuah atom dan pergerakan yang sama dengan pergerakan galaksi kita. Seperti yang kita ketahui, elektron terus berputar mengelilingi inti atom, karena muatan listriknya. Semua elektron itu bermuatan positif dan semua neutron mempunyai muatan Ibu ulangi. Semua elektron itu mempunyai muatan negatif dan semua neutron mempunyai muatan positif, ya.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keterkaitan Jatunggal atau ilmu kimia dengan budaya lokal. Di sini ada yang sudah tahu tidak apa sih keterkaitan antara Jatunggal atau ilmu kimia dengan budaya lokal? Ada yang tidak tahu tidak? Kalau kalian tidak tahu, baik Ibu jelaskan. Kan integrasi dengan budaya lokal Kalimantan Barat. Sebelumnya Ibu menjelaskan apa sih pengertian budaya lokal itu. Kalian ada yang sudah tahu tidak? Baik, budaya lokal adalah budaya yang berkembang di daerah-daerah setempat. Contohnya, kalau di daerah tempat tinggal Ibu, yaitu mempercayai bahwa garam dapat mengusir ular. Misalnya kan contohnya, pada suatu malam ada sebuah ular yang menghampiri permukiman penduduk. Jadi ada seorang penduduk yang mengatakan bahwa garam itu dapat mengusir ular. Nah, gitu. Selain dipercaya untuk mengusir ular, garam ini banyak sekali sih manfaatnya. Apa saja? Tentu kalian sudah tahu kan manfaat garam itu apa saja. Yaitu untuk masak, untuk membuat kue dan lain sebagainya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperjelas media yang saya buat. Ini bentuk semulanya ya. Kita buka dulu. Ini untuk bentuk keseluruhannya. Baik, akan saya perjelaskan satu persatu. Kan yang pertama Jatunggal, bentuknya seperti ini ya. Dia dalam kotak. Jadi bunganya agak ini untuk yang unsur. Selanjutnya untuk yang senyawa, untuk integrasi dengan Islam, dengan integrasi dengan budaya lokal Kalimantan Barat. Ini itu nama saya, Dinda Purnama Sari, 1183070. Sekian.